Iya, jadi bukan hanya look yang number one, bukan. Harus memang niat. Jadi Nah, dia menang karena dia bawa gapura ke dalam. Ada pun juga yang ibaratnya yang punya implementasinya nyata melalui pembuktiannya. jadi itu salah satu program kerja kami dan ada beberapa di sosial media juga. Jadi kami berusaha memecahkan stigma-stigma yang kurang jelas, yang kurang ini, yang katanya pembawa baki dan semacamnya dan cuma hanya pajangan aja misalkan gitu. Jadi kami ada Wanduti Kak. Jadi ada Wanduti, ada program kerja, itulah yang namanya program kerja setiap tahunnya. Pasti ada program kerja dari duta-duta. Dan selain di Duta Epkip, pastinya di Nangggaluh juga mempunyai program kerja karena Nangggaluh sebagai role model ataupun sebagai contoh bagi pemuda-pemudi yang ada di kabupaten sendiri. Kalau di Nangggaluh itu memiliki banyak sekali program kerja, ada yang offline, ada yang online. Contohnya kayak Naga Sehat. Jadi kami itu bukan hanya sekedar tentang kebudayaan, tapi kami juga menerapkan naga sehat, misalkan olahraga bareng, terus jogging ataupun dan pernah kami melaksanakan futsal kemarin dan menggabungkan dari beberapa duta-duta yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan ada naga badatang juga. Naga badatang itu semacam kita kayak silaturahmi ke pengrajin serta ke Dewan Kesenian yang ada di Hulu Sungai Utara, serta ada naga visit, naga sharing. Naga sharing itu semacam sharing-sharing dengan kabupaten-kabupaten lain, bagaimana sih Nangggaluhnya, bagaimana sih kebudayaannya ada di sana. Terus ada naga berbagi juga, naga coaching. Dan menariknya kami program kerja kami itu bukan hanya terfokus di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengadakannya. Jadi kita bisa mengadakan di luar sana, asalkan kegiatannya positif. Contohnya kemarin karena aku domisili atau stay di Banjarmasin karena lagi kuliah di Banjarmasin, dan aku menjalankan program kerja offline-nya di Taman Kamboja kemarin. Jadi mengadakan naga coaching dengan anak-anak jalanan. Jadi kayak bagaimana sih kita menerapkan atau memberi pengetahuan tentang anak-anak jalanan, bagaimana sih kebudayaan misalkan kayak permainan tradisional ataupun musik tradisional, makanan tradisional, yang intinya tuh yang umum lah. Intinya biar mereka tahu, soalnya kita sebagai role model, sebagai agent of change, dan sebagai promotor, kita mempromosikan ke anak-anak dulu Kak. Jadi biar tidak punah untuk informasi-informasi kebudayaan itu. Jadi bukan hanya terpaku ke HSU aja nih, cuma di Amuntai aja nih menyelenggarakan itu, enggak. Jadi kita online juga bisa dimanapun karena fleksibel. Dan itulah, jangan takut bergabung. Misalkan ada juga tuh sebagian orang takut bergabung di duta-duta misalkan karena harus kontribusi di daerahnya, itu enggak juga. Itu bisa kontribusi dimanapun asalkan kegiatannya positif. Gitu. Kalau dari Nanang Hadi sendiri gimana untuk program kerja mungkin? Pertama mungkin menanggapi yang tadi kata Mas Rizal itu, saya cukup nggak kaget ketika ada orang ngomong gitu, karena ketika di luar memang tugas utama dari program kerja Nangggaluh atau Duta Wisata itu adalah andati tadi. Jadi memang bagaimana mendampingi pihak-pihak terkait, tamu-tamu, memang itu tugas utamanya. Jadi nggak bisa kita kemungkinan orang bisa punya statement begitu. Tapi di luar itu, seperti kata Mas Asbi tadi, role model. Jadi kami wajah pemuda tanah bumbu terkait kebudayaan, terkait tenun dan pariwisata itu ada di kami. Jadi tugas dan tanggung jawabnya cukup besar di pundak kami, sehingga memang harus terlihat sempurna terus Mas Rizal. Nggak boleh sedikit cacat atau bagaimana lah. Dari contoh cara duduk ketika bertamu, cara jalan, memang sangat-sangat kritisi, apalagi ketika menjadi finalis begitu. Karena dinilai itu Mas. Jadi kami itu selama karantina itu full dinilai. Jadi cara duduk, cara berdiri, cara jalan, cara ngomong, cara menyapa orang, cara berinteraksi, memang semua dinilai. Memang menjadi fokus di sana supaya nanti ketika sudah terjun nggak malu-maluin lah, bahasa kasar seperti itu. Kemudian masalah program kerja tentu ada yang pasti. Kalau program kerja kami terbagi menjadi dua, ada yang internal dan eksternal. Yang internal bagaimana kita fokus mengembangkan
skill atau pribadi kita sebagai seorang duta wisata, kayak misal belajar menenun tadi, kemudian mukber kemarin sempat dan lain sebagainya. Yang internal, yang eksternal kegiatan seperti tadi mendati, kemudian bikin video wisata, promosi wisata, kemudian bikin konten-konten edukatif terkait dengan kebudayaan dan pariwisata di Tanah Bumbu begitu. Berarti mungkin cara kita mematahkan stigma itu ya melalui program kerja ini. Iya. Menurut saya program kerja ini yang harus disampaikan kepada kawan-kawan warga himpunan dan penonton sekalian biar kesan stigma seperti itu bisa terpatahkan melalui kontribusi nyata yang seperti disampaikan Mas Tengku tadi. Mungkin kalau Nanang Azmi dan Nanang Hadi kan domisili untuk Nanang Galuhnya ada di Kabupaten Tanah Bumbu dan di Hulu Sungai Utara. Kira-kira harus bolak-balik nggak sih kalau ada acara di sana? Misalkan kita kan kuliah di Banjarmasin nih. Lalu kemudian kalau ada acara di sana, apakah kita harus bolak-balik dari Banjarmasin kemudian ke sana dan harus seperti Iya. Kalau boleh flashback dulu sebelum pemilihan kemarin, itu kayaknya pas UTS di sini. Oke. Jadi saya tuh seminggu tuh 3 kali bolak-balik karena persiapan untuk tes tertulis dan sebagainya, jadi bolak-balik terus. Artinya memang perjuangan Mas Rizal. Apalagi ketika sudah menjadi ini, tanggung jawabnya lebih besar daripada ketika kemarin daftar. Jadi kalau kata teman-teman saya di lingkungan saya, Hadi ini kayak hantu ujarnya. Tiba-tiba di Barabai di mana? Jadi ya, ku jawab memang sudah tanggung jawab. Jadi mau nggak mau, ketika memang sebenarnya nggak sepenuhnya dapat dikerjakan di Tanah Bumbu atau di Amuntai juga di Asmi. Tapi kita bagi ketika memang di Tanah Bumbu orangnya sudah mencukupi dan masih bisa maksimal aja, kita biarkan, kita fokus di sini dulu. Ketika memang sama sekali nggak bisa dan kurang orang di sana, baru kita terjun begitu. Jadi menyesuaikan, ketika pun di kampus tidak terlalu padat kegiatan, usahakan balik kampung ke Tanah Bumbu, mengurusi duta ketika memang lagi abut-abutnya di kampus, dia minta rela dulu kebutuhannya kayak itu. Iya. Gitu kan. Jadi tarik ulur lah. Iya. Jadi kita tuh kadang diharuskan harus bertugas ini enggak juga. Jadi masih bisa ditoleran asalkan kita komunikasi aja sih yang pastinya. Dan oke, langsung aku jawab aja untuk domisili itu masing-masing dari awal daftar dulu, masing-masing kabupaten tuh mempunyai kebijakannya masing-masing. Ada kabupaten yang memperbolehkan cuma asalnya harus dari kabupaten asal misalkan, dan domisilinya tuh terserah mau di mana, itu ada. Dan ada juga kabupaten yang harus, ada juga kabupaten yang memperbolehkan misalkan kabupatennya misalkan kabupaten KTP-nya tuh misalkan KTP Banjarmasin, tapi mengikuti di Nananggaluh HSU karena ini domisili HSU, itu diperbolehkan. Ada juga, jadi bermacam-macam kebijakan pemilihan dari kabupaten kota. Kalau di aku pribadi untuk bolak-balik itu pastinya seperti yang dikatakan Hadi tadi, kontribusi yang nyata, kontribusi karena udah kewajiban kita. Dan kami di HSU itu ada kepengurusan tuh ada berbagai macam bidang, Kak. Jadi kami usahakan berbagi, biasanya itu ada jadwal kegiatan, jadwal tahunan, jadwal wanduti, jadwal proker lah ibaratnya. Jadi yang mana, jadi kita tuh udah tahu, kita udah mempersiapkan. Dan biasanya kalau yang di Banjarmasin itu biasanya bertugas di Banjarmasin, misalkan ada wanduti di Banjarmasin, dia tuh yang menghandle-nya, ataupun ada kegiatan di Banjarmasin dia yang handle. Terus yang dari jauh tuh misalkan biasanya tuh lebih ke sosial media, Kak. Ya karena kan sosial media fleksibel, seperti yang saya katakan tadi, bisa dikerjakan dimanapun sosial media. Jadi setiap orang tuh mempunyai tugas, setiap udah kebagian lah tugasnya, Kak. Jadi tidak harus kita udah harus bolak-balik Banjarmasin, Amuntai, enggak. Tapi misalkan kita emang diharuskan nih, emang tugas kita, ya mau nggak mau karena udah kontribusi kita di sana dan tanggung jawab untuk jabatannya, gitu. Oke, mungkin kalau Azmi kan masih angkatan 2021, setelah dari Duta Epkip mungkin apakah ada gambaran ke depan mau kemana setelah ini? Dan Hadi dan Tengku mungkin juga apakah ada gambaran setelah ini?
Tapi mungkin kayaknya Tengku ini bakalan menjadi Nananggaluhnya Kota Banjarmasin. Iya. Mohon doanya semuanya. Kita siap mendukung. Siap untuk jadi orang di belakang. Iya. Insya Allah. Diusahakan. Oke. Ada bayangan. Kalau dari ulun pribadi untuk sekarang pastinya memperbaiki akademik dulu ya. memperbaiki akademik dulu. Misalkan akademik udah lumayan membaik, ada keinginan untuk mengikuti pageant di luar, khususnya di Putra Putri Pariwisata sama Duta Lalu Lintas di Provinsi Kalimantan Selatan. Pastinya itu untuk target sekarang ya, setelah akademik membaik nih. Mohon dibantu. Mohon dibantu Bapak Ibu dosen teknologi Kita semua pendidikan, aja kalian Saya siapa? Bapak Mastur mohon dibantu. Assalamualaikum. Iya itu sih. Kalau Hadid dan Tengku mungkin, kalau Tengku kan tadi sudah jelas kita jadikan nanam Banjarmasin. Benar. Hadi mungkin apakah ada? Mungkin kalau di semester depan sudah 7 ya, mungkin Iya. nggak sesemangat ketika semester awal. Semua diikutin, bahkan di kampus pun banyak, di kampus juga ada. Kalau sekarang mungkin lebih diatur aja lagi. Untuk masalah pageant masih ada niat, rencana mau mendaftar di Putra Putri Sasirangan. Oh. Niatnya begitu. Banjarmasin. Banjarmasin. Oke, keren. Karena ada banyak kawan-kawan juga di sana, jadi banyak relasi ketika bertanya kemarin Iya. dan tertarik gitu. Kemudian kalau di luar itu nggak banyak karena memang mau fokus di semester 7 ke depan aja. Jadi karena memang masih di Banjarmasin, mau menghabiskan waktu kegiatan di Banjarmasin setelah nanti duta wisata lepas, dan sambil nunggu skripsian, proposal, jadi ikut duta Putra Putri Sasirangan. Gitu nih. Mas Tengku gimana, sudah menyerahkan formulir pendaftaran mungkin? Sampai sudah sejauh mana progresnya? Untuk pemberkasannya masih ya sekitar 40%-an, untuk Beneran niat sudah Iya, 65% saya kira cuman tadi. Tadi udah bicara di belakang lagi. Ada trailer ya. Udah banyak persiapan Dan yang ini diperlukan. warga himpunan direkam, jadi kalau Tengku tidak jadi Iya. daftar, wah ada salah. Aduh. Ini harus daftar. Iya. Oke. Apa mungkin kendala biar kami bisa bantu? Guys, Atau oke. dari fakultas dan prodi? Oke, kita bahas kendala banyak ya. Tapi kalau pasti digambarkan jelas lah, anggaran ya. Oh. Tapi kita nggak usah terlalu dalam, nanti takutnya tenggelam banget. jadi lebih baik kita mungkin ya pasti jelas lah, kalau kita ikut sesuatu tuh perlu eksplor dulu gimana kegiatannya, gambaran yang terdahulu, terutama bahkan dari yang kita ketahui kan dari Nananggalu Kota Banjarmasin itu yang terakhir menjabat itu dari Bang Zain ya. Iya. Ya, Bang Zain itu kemarin yang dapat predikat sebagai berbakat di Nanang Kota Banjarmasin. Jadi mungkin saya lebih banyak ngobrol-ngobrol dulu lebih dalam bagaimana gambaran untuk kegiatannya. Karena kalau saya pribadi tentu saja masih menggambarkan sebagai seorang duta kampus yang ibaratnya masih perlu mengeksplor lagi di luar sana. Nah, jadi untuk gambarannya sih seperti itu dulu. Tapi nanti coming soon lah. Yes. Kita doakan sama-sama. Amin. Biar kawan kita ini, senior kita ini bisa. Ada. Tapi kalau kita podcast lagi, saya sudah bisa memanggil Anda dengan sebutan Nanang. Wih. Nanang Tengku. Wih. Nah, ya mungkin kemarin saya sempat buka pertanyaan di Instagram, ada beberapa yang tanya. Tapi pertanyaan pertama mungkin bunyinya kayak gini. Ais, Kak Angga nggak diundang Kak aja. Nah, sekali lagi kami sebagai tuan rumah juga mau mengucapkan permohonan maaf karena seperti kawan-kawan warga himpunan lihat, sopa ini sudah penuh 4 orang, dan selain Kak Angga kita juga punya banyak lagi kayak Kak Adida, Kak Irpandi, kemudian Kak Fitria, Kak Jesi dan sebagainya. Tentu tidak semua bisa diundang, tapi semoga di lain kesempatan kita punya ruang lebih lagi untuk bisa membawa kawan-kawan semua untuk bisa hadir di podcast ini. Kemudian pertanyaan kedua mungkin katanya apakah ada duta desain grafis katanya. Nah, ini pertanyaan dari kepala departemen Kominfo. Nanti di insert orangnya siapa ini. Mungkin kita rapat, apakah kita bisa sepakati beliau sebagai duta. Boleh. Itu sudah total lah langsung. Berarti dengan ini secara resmi ya kita Iya. angkat saudara Ade Topik Heranda sebagai duta desain grafis. Iya. Selempangnya mus. Nanti selempangnya coming soon ya. Nanti
Sebentar. hasil desain. Nanti ditambah SPD di belakangnya ya. Dan mungkin pertanyaan terakhir, saya nggak mau nyebut orangnya, tapi beliau nanya apakah kalian sudah mampu merepresentasikan dari duta yang kalian dapatkan. Misalkan kayak Tangku kan duta favorit, apakah kira-kira itu sudah menjadi favoritnya mahasiswa FKIP yang berbakat juga, apakah memang berbakat atau seperti apa? Mungkin Boleh saya dulu ya. Kalau dikatakan sempurna jelas masih tidak bisa kita katakan sempurna kan. Pasti ada kekurangan yang kita rasakan untuk menjadi seorang role model itu tentu saja sulit. Sulitnya itu adalah kita menjadi contoh. Bahkan ketika orang melihat kita bahkan tanpa sepengetahuan, bahkan kita tidak dikenal orang, misalkan nama kita siapa nggak tahu, tapi dia tahu kalau predikat kita sebagai duta, mereka akan menanya atau ibaratnya kayak nyinggung lah, kayak duta kok gini ya, misalnya gambaran kecilnya kayak gitu. Tapi itu tadi kalau kita katakan menjadi role model itu nggak harus menampilkan sebuah ibaratnya kayak semacam prestasi yang berlebihan lah, ibaratnya kalau kita rasakan tuh lebih condong ke attitude lah, nomor satu yang disampaikan Nazmi tadi benar sekali gitu. Nah, karena attitude yang bahkan menjadi gambaran, karena kalau misalkan attitude nggak ada tapi banyak prestasi itu nggak guna ibaratnya, mereka nggak nganggap kita sebagai prestasi yang bagus lagi gitu. Nah itu yang sebagai pesan kedepannya gitu, untuk duta favorit itu sebenarnya menjadi favorit semua orang tuh nggak mudah. Ya betul, menjadi favoritnya semua orang tuh nggak mudah. enggak Mas, kamu tetap favorit di hati aku. Ada hatinya, ada hatinya. Jadi itu tadi yang saya gambarkan, kalau untuk menjadi seorang duta itu menjadi role model itu tidak mudah. Tapi kalau ketika kalian memang tetap menjadi diri kalian sendiri, itu akan terasa aja gitu, lebih natural, kita lebih tahu kita sudah memberikan apa yang kita berikan untuk mereka gitu. Nah begitu untuk gambaran saya. Oke, mungkin saya masih bingung terkait predikat dari duta favorit dan duta berbakat ini, itu untuk penilaiannya seperti apa? Apakah memang kalau kita lihat di lomba-lomba fotografi ya, yang dapat gelar favorit, ya boleh diangkat dulu Mas. Ada telepon mungkin dari Rektor. Silakan diangkat. Ini kita kalau penting nggak apa-apa. Nggak, ini alarm. Mas, ini alarm jam 15.30 sholat ya? Oh, sholat. Supaya lebih produktif. Oh. Masya Allah. Oke. Masalah yang role model harus begitu. Oke, itu gambaran kecil ya. Kalau sebagai seorang duta tuh on time. Oke. Ya, jadi untuk perbedaan predikat dari dua kategori ya. Pertanyaannya belum selesai. Dari kalau yang di lomba fotografi kan yang jadi pemenang favorit adalah yang paling banyak like-nya. Kemudian yang berbakat jelas mungkin objektifnya adalah bakat apa yang dia tampilkan atau keunikan apa, dan itu biasanya bisa dinilai dengan angka. Nah kalau di duta FKIP sendiri, si duta favorit dan si duta berbakat ini itu apakah murni dari proses penilaian objektif, artinya dengan angka dan bisa diukur, atau itu hanya bagian dari pelengkap karena ada juara 1, runner up 1, runner up 2, duanya ini ya sudah kita kasih kemana saja kayak gitu. Meskipun mungkin yang berbakat ini sudah diambil sama yang si runner up 1 misalnya seperti itu. Kalau istilah Azmi itu double slam pump. Double. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, kalau untuk bisa saya katakan sih kalau duta favorit dan berbakat ini lebih condong ke pelengkap. Kenapa jadi pelengkap? Karena bentuk penilaiannya itu pada akhirnya kayak urutan, seperti diurutkan gitu dari sebenarnya favorit ini bagian bawahnya gitu. Jadi di atasnya tuh ada berbakat, baru ke runner up 2, 1 dan winner. Jadi untuk gambaran penilaian berbakatnya itu memang kalau bisa kita katakan ya semifinal itu sudah menunjukkan bakat, bahwasannya mereka masuk ke final pun juga bertanda bahwasannya mereka berbakat gitu. Tanpa secara objektifnya begitu kalau untuk penilaiannya. Namun kalau untuk kita katakan sebagai dutanya, jelas ini sebagai predikat saja. Jadi dari pemeringkatan itu jelas dari favorit, berbakat hingga yang ke atasnya gitu. Oke, berarti saya boleh bilang gini dong, kalau misalkan nih secara
secara ini nilainya di bawah seperti itu. Iya. Artinya kan tidak bisa juara radap 1, radap 2. Mau tidak mau dapat yang berbakat dan favorit. Tapi yang si berbakat ini misalkan, saya tidak bicara yang di aktif atau gimana ya. Kita contoh Iya. seperti itu. Kalau kita bicara berarti yang si berbakat ini diisi oleh yang tidak berbakat, berarti gimana? Kalau Karena kan kalau dari segi itu kan melihatnya adalah kalau sudah 5 besar semuanya yang penting dapat. Iya. Jadi yang berbakat dan yang favorit meskipun tidak merepresentasikan yang paling berbakat di antara 5 itu, kalau yang masalah berbakat tentu kita sepakat semua kalau sudah masuk grand final tentu ada bakat yang bisa Iya. dibakat. Tapi kalau diadu dengan 5 tadi kan harusnya kalau dengan angka kita bisa fair bahwa yang paling berbakat adalah yang paling bagus dari segi penilaian dan sebagainya, bukan hanya sebagai pelengkap. Dimana Mas Tengku menjelaskan itu bahwa yang tidak berbakat kemudian diberi predikat sebagai duta berbakat, yang tidak favorit kemudian diberikan predikat sebagai duta favorit. Nah mungkin ini jadi evaluasi juga di akhir, Iya. apakah sistem seperti itu nanti tahun depan tetap dipertahankan dan diperbaiki atau semacamnya. Ya, kalau untuk jawaban saya sih jelas seharusnya kita jadi evaluasi itu untuk gambarannya, karena belum tentu semua gitu. Jadi tapi kalau kita katakan berbakat jelas ya, kalau saya kan tahunya di lingkungan kampus ya gitu. Jadi kalau kawan-kawan Nananggalu bisa lebih objektif karena mereka kan memang ada pengkategorian yang memang benar-benar pure dari penilaian. Nah, tapi kalau yang saya katakan di sini, kalau di lingkungan kampus memang karena semifinalnya itu berbakat, menunjukkan bakat, jadi jelas itu 5 yang terbaik itu bisa dikatakan sebagai orang yang berbakat juga kan gitu. Nah, jadi kalau sebagai evaluasi yang saya katakan sih memang cukup menarik ya gitu, dan bisa dibawakan untuk kedepannya bagaimana apakah itu tetap diberikan predikatnya atau dirubah sistematika penilaiannya. Nah, karena catatan yang saya pikirkan sekarang itu lebih condong ke kita rubah sistematika penilaiannya, karena kalau memang predikat ini jelas ini adalah pegangan mereka nanti, bagaimana nanti mereka membawakan role model mereka ke depannya. Kalau dianggap berbakat dan favorit itu sama, ngapain jadinya diberikan predikat itu kan ibaratnya. Nah, di situ yang saya memang lebih setujunya lebih condong ke sistematika penilaiannya bagaimana, apakah itu semifinal itu kita sudah tahu siapa yang berbakat, benar-benar berbakat, itu nanti yang akan menjadi role model nanti sebagai orang yang berbakat. Oke, mungkin Azmi dan Adi boleh Oke. menambahkan. Oke, izin menambahkan ya terkait isu ataupun pertanyaan tadi. Sebenarnya untuk duta favorit atau duta berbakat misalkan ataupun predikat itu bukan yang terbawah, itu bukan misalkan duta favorit nih misalkan seperti yang dikatakan Katengku itu bukan yang terendah, bukan duta, karena aku sendiri pernah mengikuti sidang Dewan Juri pas waktu Grand Final. Untuk predikat itu predikat itu kayak nilainya itu sama. Tapi biasanya misalkan misalkan ada 8 besar nih. 6 besar nih udah masuk dah, wakil 1 sampai wakil 5 udah masuk dah tuh. Tinggal 2 pasang aja lagi misalkan. Nah, 2 pasang ini kita lihat lagi dari segi penilaiannya. Oh, misalkan ini tinggi nih nilai bakatnya, misalkan bisa diandak di berbakat. Misalkan lagi favoritnya, oh ini banyak like di postingannya, misalkan postingan Instagram banyak like-nya ataupun banyak vote dari media sosial misalkan, bisa diandak itu. Jadi kada mesti itu pure nilai terendah, misalkan favorit terendah itu enggak. Biasanya penilaiannya tuh setelah sudah diterima 6 besar nih, 2 besar nih disidang lagi, dirapatkan lagi, yang mana yang cocok gasan intelijensia, yang mana oh ini cocok lah gasan ini. Tapi kita cuma pilihannya tuh cuma 2 pasang itu aja lagi, gitu aja. Jadi Gitu sih. Mau nggak mau ya harus, tapi sesuai dengan penilaian. Dan untuk penilaian juga penilaian tuh misalkan semifinal. Penilaian tuh bukan hanya di semifinal aja, tapi biasanya akumulasi atau pergabungan dari interview dan semacamnya, seluruh rangkaian proses pemilihan gitu. Jadi tidak hanya nilai misalkan nilai bakat semifinal, bukan hanya nilai bakat aja yang diambil, tapi dari awal nilai interview dan semacamnya gitu Kak. Jadi akumulasi dari penggabungan lah.
Oke, mungkin kalau kita bisa simpulkan si duta favorit dan berbakat ini dia yang tidak bisa masuk menjadi juara tapi punya kelebihan di bidang yang sesuai dengan Benar. predikatnya. Benar Betul. sekali. Dan untuk keringat. Mungkin kalau saya boleh berasumsi Mas Rizal, di beberapa pemilihan memang saya benarkan hal itu terjadi. Maksudnya bukan membenarkan, maksudnya memang benar ada itu hal itu terjadi. Memang dibuat-buat atau sebagai pelengkap itu memang ada, tapi mungkin nggak menyebutkan instansi yang mana dan bagaimana. Jadi kadang ada orang yang memang juri nih ya, juri itu memang melihat fokus dari ganteng sama cantiknya doang. Ada tuh begitu. Jadi memang ketika memang dia cantik atau ganteng dan tinggi tanpa melihat intelijensinya itu bisa menang jadi juara satu. Kita sudah temukan itu di salah satu pemilihan di luar. Benar. Contoh dasarnya aja. Kemudian kalau kita ke yang benernya lagi, jadi kan ada banyak tuh kayak kata Mas Asmi tadi dari segi interview, kemudian bagaimana inner beauty-nya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menyimak materi, bahkan semua dinilai. Jadi itu semua kita diurutkan dari 1 sampai sekian lah yang paling baik. Baru yang 3 besar kalau di kami itu masuk ke final ketika di panggung 3 besar nanti akan Q&A, kemudian sisanya otomatis akan menjadi pelengkap tadi. Tapi tetap pasti range-nya itu yang paling tinggi nilainya yang menjadi terbaik selanjutnya seperti intelijensi ya, berbakat dan sebagainya, ada favorit. Tapi di berbagai instansi atau kegiatan pemilihan biasanya yang like-nya banyak itu yang favorit pasti. Karena memang konsepnya seperti itu. Jadi banyak-banyakan like ya favorit begitu. Iya, jadi tergantung kebijakan sih, tergantung kebijakan masing-masing kabupaten kota. Soalnya nggak ada aturan baku atau aturan khusus dari provinsi harus gini pemilihannya, nggak ada. Jadi tergantung bagaimana pemilihannya, bagaimana penilaiannya tergantung kabupaten masing-masing. Gitu. Jadi ciri khasnya itu kan. Iya, benar sekali. Iya. Bahkan di tempat saya itu kan 30 finalis ya. Dan ke-30-nya itu masuk duta wisata. Jadi ketika sudah menjadi finalis otomatis jadi duta. Tapi yang menang beda lagi gitu nah. Iya. Yang menang tetap menang, yang belum beruntung menang tetap jadi duta wisata dan tetap ikut ke keanggotaan duta wisata. Iya, benar sekali. Mungkin koreksi aja sih ya untuk kedepannya, untuk selaku pageant mungkin untuk mekanisme pemilihan seperti yang dikatakan Kak Tengku itu sangat benar sekali. Mungkin misalkan jangan untuk atribut tuh jangan hanya pelengkap aja. Iya gitu. Jadi diperbolehkan double selempang lah, karena itu tuh kada bisa dinilai dari itu tuh viewer, misalkan kayak favorit itu viewer dinilai dari media sosial ataupun vote dari Instagram semacamnya, ataupun misalkan berbakat itu usahakan duta yang predikat berbakat tuh emang berbakat di bidangnya. Diberikan kepada orang yang Iya, benar sekali. Dan misalkan di grand final itu cuma 5 besar ya, 5 besar aja misalkan juara 1, wakil 1, wakil 2, wakil 3, wakil 4 udah gitu. Nah, untuk atribut misalkan atribut intelijensia atau apa itu usahakan diserahkan, bisa double dan diserahkan dengan orang yang tepat, maksudnya gitu Kak. Jadi nggak apa-apa double selempang karena itu predikat, namanya aja predikat gitu. Nah, dan mungkin karena ini adalah sebuah kompetisi, jadi kalaupun kalah ya kenapa kayak gitu. Iya. Jadi kita memang harus memberikan kepada orang-orang yang tepat karena membawa namanya itu kan sesuai dengan benar keahlian. Karena lumayan banyak ada isu-isu juga duta berbakat tapi nggak berbakat, ada banyak sekali. Iya favorit tapi kada favorit juga jar kayak itu nah. Oke, mungkin terima kasih kawan-kawan sudah hadir di sini. Kita sudah 1 jam lebih ya. Sudah 1 jam lebih kita podcast hari ini. Banyak yang kawan-kawan share kepada warga himpunan sekalian. Tentu ini juga menjawab stigma-stigma tadi, meluruskan dan juga mempromosikan serta memperkenalkan kita. Terima kasih sudah hadir di podcast Opimatek PNF KFLM. Terakhir mungkin saya tidak ada kesimpulan untuk diskusi hari ini karena biarlah diskusi ini akan terus berlanjut meskipun tidak di podcast. Iya. Jadi silakan kawan-kawan mungkin ada closing statement untuk podcast kita hari ini. Oke. Mungkin dari mungkin yang siapa? terakhir. Yang terakhir. Jangan banyak deh, aku boleh. Oke, dari Ulun dulu. Jadi bagi kawan-kawan yang
di mahasiswa teknologi pendidikan khususnya ya, atau mahasiswa yang ada di Universitas Lambung Mangkurat atau mahasiswa yang di luar Universitas Lambung Mangkurat, jangan takut mencoba. Misalkan kalian berpotensi, cobalah daftar, coba ikuti untuk pemilihan pageant dimanapun, misalkan duta apapun, kalian coba aja dulu dan pastikan sesuai dengan potensi yang kalian miliki, jangan dipaksakan. Misalkan kita wisata, iya, duta wisata. iya itu pastinya. Jadi sesuaikan juga dengan potensi kita. Jadi intinya jangan takut mencoba, coba aja dulu gitu Kak. Terima kasih. Nanang Hadi mungkin. Baik, terima kasih. Kalau tadi kita menjawab sedikit pertanyaan Mas Rizal di awal tadi, kenapa kawan-kawan YTP banyak yang ikut jadi pageant dari duta dan sebagainya. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya Mas Rizal, karena kita memang Tekpen ini dari awal ketika belajar di kampus pun dituntut untuk kreatif. Iya. Jadi segala macam produk atau media yang kita buat dituntut untuk kreatif dari segi desain, kemudian media, ahli, materi dan sebagainya. Dan itu menurut saya bisa menjadi salah satu alasan atau ibaratnya itu pendorong dari kawan-kawan duta untuk bisa juga kreatif di luar gitu. Jadi salah satu hal yang menjadi faktor adalah ketika kita di internal sudah dituntut satu hal, ketika keluar pun akan mengikuti seperti itu, satu dampaknya. Kemudian kalau dari saya, menjadi seorang berprestasi itu nggak harus akademik, nggak harus kalian punya satu keahlian, misalnya bisa menari atau bisa fotografi, bisa desain dan sebagainya. Ada orang yang sama sekali nggak punya bakat tertentu, tapi ternyata ketika dihimpun pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui, itu akan menjadi nilai plus ketika jadi pageant. Gitu, paham nggak? Jadi dia nggak punya satu bakat tertentu, nggak punya bakat yang memang khusus, tapi ketika jadi pageant itu semua terhimpun di situ, akan muncul dari public speaking dan sebagainya. Jadi untuk mencari sebuah prestasi nggak harus dari hal yang identik atau hal yang memang dikuasai. Pageant itu salah satu opsi yang bisa dilakukan ketika memang kita bingung mau ngapain dan bingung hendak menjadi prestasi apa begitu. Intinya mau terus mencoba. Saya ada kutipan sedikit kalau boleh, mengutip dari otak saya sebenarnya. Ya Mas Tempo kayaknya. Bukan pantun ya. Jadi ini untuk kita semua kawan-kawan sekalian, jika hari ini masih bermimpi, maka esok sukses akan bertemu padamu. Jadi kalau kita masih bermimpi hari ini, otomatis besok hari apa, kita nggak akan bisa menemukan kesuksesan. Kemudian jika ragu dalam mengambil kesempatan, maka habiskan kegagalanmu selagi muda. Jadi jangan ragu dalam mengambil kesempatan. Habiskan aja semua hal yang membuat kamu gagal di masa muda, dan ketika sudah tua dan beranjak dewasa nanti, kita tinggal menikmati yang kita tuai di masa muda. Seperti itu. Dan habiskan jatah gagalmu agar kesuksesanmu akan segera datang. Ya, Ya, benar betul. sekali. Mas, ada selanjutnya mungkin dari bakal calon Nanang Kota Banjarmasin. Ya, setelah disinggung dan minta doanya ya. tentu saja. Amin. Jadi untuk saya hendak pribadi, predikat apa di Nanang Galut? Kami, Jadi doanya spesifik. Iya, kami lobikan. objektif aja nanti. Oh. Mudahan yang terbaik aja lah. harus ada target Bang. Target di ini misalkan. Runner up 3 kah? Ini kan 1, 2, 3. Nah, betul. Boleh. Kalau mau kayak Paling gua. nggak runner up lah. Tapi kalau bisa winner kan. Wah, bagus. Nanti kita kondisikan. Oke. Ya. Oke. Kalau pesannya, mungkin karena kita sudah kedatangan mahasiswa baru nanti kan di Tekpen, jelas ya untuk mereka harus mengeksplor lagi lebih dalam terkait dengan Tekpen, karena jelas banyak, bahkan secara riset yang di luar sana saya dengar banyak yang tidak mengenal jurusannya sendiri. Taunya dengan kata teknologi, bahkan dikiranya kita dari teknik ya, bahkan gitu yang sering saya dengar dari kawan-kawan mahasiswa, tentunya dari siswa-siswa SMA. Dan kita kadang disuruh membaiki komputer di sekolah. Nah, Iya, benar. kita dianggap jadi pilkom gitu di sana juga, unik banget gitu. Nah, jadi kalau pesan-pesan yang saya sampaikan itu sebenarnya sama seperti kawan-kawan yang tadi menyampaikan, bahwasanya jangan pernah takut untuk menciptakan karya, karena kalian jangan memandang orang yang atau takut terhadap orang yang tidak menyukai kalian, karena suatu hal pasti ada kekurangannya
pasti jelas. Tapi ketika kalian menghadapi itu semua, tapi kalian percaya dengan diri kalian sendiri jelas, itu akan terasa sangat berjalan dengan baik gitu. Dengan tahu-taunya, oh kita udah menciptakan ini, ya udah gitu. Kalau orang nggak suka ya udah kan, ibaratnya. Nah, untuk kutipan yang saya sampaikan tadi karena Mas Hadi juga ya kan, jadi saya juga ini mungkin saya berikan kutipannya pada saat saya membrandingkan diri saya sebagai duta favorit sebelum adanya duta FKIP tahun 2023, yaitu menjadi duta tidak semata-mata kita cantik atau ganteng, putih dan tinggi, tapi kita harus memiliki kepribadian yang baik, dan inilah yang paling penting, kecantikan atau kegantengan yang tidak diimbangi dengan kepribadian dan kemampuan yang baik, maka hanya akan menghasilkan kecantikan yang semu atau kegantengan yang semu. Masya Allah. Oke, satu lagi buat mahasiswa baru teknologi pendidikan coming soon untuk Duta Prodi Teknologi Pendidikan 2023 di program studi teknologi. Oke. Terima kasih kepada para duta yang sudah memenuhi undangan kami untuk podcast hari ini, dan izinkan saya menutup dengan sebuah kalimat yang saya dapatkan di Jakarta dari senior saya Bang Yuda. Beliau mengatakan bahwa kalau kamu terlahir dari keluarga yang punya catatan buruk dalam sejarah, maka perbaikilah sejarah itu. Kalau kamu terlahir dari keluarga yang punya catatan baik dalam sejarah, maka lanjutkanlah. Tapi kalau kamu terlahir dari keluarga yang belum punya catatan sejarah, maka catatlah sejarah atas dirimu sendiri. Mungkin itu kesimpulan podcast kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Sopi Matek Pendek selanjutnya. Dah.